Halo, selamat sore semuanya, para peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat datang pada acara session webinar RSPI Group pada hari ini. Acara ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberi informasi kesehatan terpercaya untuk Anda, terutama kini di era baru atau dalam keadaan new normal. Jangan khawatir ya Bapak dan Ibu, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Dan kali ini kami hadir dengan tema memperkenalkan MPASI bagi si kecil. Tema ini tentunya sudah sangat dinantikan oleh ayah dan ibu sekalian ya, terutama untuk orang tua yang baru saja anak kecilnya memasuki usia MPASI. Banyak sekali pertanyaan dari orang tua mengenai MPASI ini, seperti apa sih yang perlu dipersiapkan untuk makanan pendamping ASI, atau mungkin bahan apa saja yang sebaiknya perlu kita berikan kepada anak kita untuk di MPASI pertama. Dan tentu saja masih banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas bersama mengenai cara memperkenalkan MPASI bagi si kecil bersama saya, Dr. Sari, dan juga Dr. Shana Rose, Tikoalus spesialis anak, konsultan menyusui, dan juga konsultan pijat dan bayi. Nanti di akhir acara webinar juga akan ada sesi Q&A, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung menanyakan ke kami melalui chat. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik tombol Q&A yang ada di layar handphone atau komputer Anda dan tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan yang akan masuk akan kami kumpulkan dan dijawab langsung oleh Dr. Shana. Sebelum kita masuk ke presentasi Dr. Shana, ada baiknya kita berkenalan dulu yuk dengan Dr. Shana. Berikut adalah CV dari narasumber kita hari ini. Dr. Shana Rose Tikoalus, spesialis anak, konsultan laktasi, dan juga konsultan pijat bayi, merupakan lulusan spesialis anak dari FKUI pada angkatan 2003, dan juga IBCLC tahun 2009 dan CIMI tahun 2016. Beliau juga banyak sekali ya dok ya untuk organisasinya, ada sebagai ketua perwakilan IBCLC DKI Jaya dan juga penanggung jawab pelatihan konseling menyusui perinasi. Mungkin demikian perkenalan singkat kita dengan Dr. Shana. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita langsung dengarkan materi dari Dr. Shana. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan ya dok. Oke. Selamat sore Ibu dan Ayah sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini untuk membahas topik mengenai mengenalkan MPASI untuk si kecil. Kita sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Nah, kali ini kita membahas topik makanannya. Oke, sebelum kita bicara mengenai MPASI, tentunya kita ingin tahu nih, rekomendasi untuk makan apa ya? Kita mengacu semua kepada Organisasi Kesehatan Dunia. Apa yang direkomendasikan oleh WHO? Melalui penelitiannya, WHO merekomendasikan beberapa hal. Satu, seperti bayi baru lahir, tentunya dilakukan IMD. Nah, bagi teman, ibu, ayah yang ikut webinar kali ini, kemarin mungkin sudah ikut ya tentang IMD. Oke, yang kedua, rekomendasinya adalah bayi mendapat ASI saja selama 6 bulan. Dalam hal ini, itu adalah namanya ASI eksklusif. Dan yang ketiga, rekomendasinya untuk diberikan MPASI. Ini nanti yang akan kita bicarakan pada topik kali ini. Bagaimana dengan ASI? Selanjutnya, ASI bisa dilanjutkan sampai menyusui 2 tahun atau lebih. Oke. Nah, sekarang kita bicara nih, makanan pendamping ASI. MPASI atau makanan pendamping ASI itu apa sih? MPASI adalah makanan tambahan yang diberikan pada bayi selain ASI ketika ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Seringkali timbul pertanyaan, emang perlu ya ASI? Banyak ibu-ibu sudah merasa nyaman untuk menyusui, nggak repot tinggal nyusuin aja. Nah, kenapa perlu nih? Ternyata MPASI memang perlu, karena bayi kita bisa lihat, bayi bertumbuh sehingga dia bisa mendapat ASI awalnya, lalu kemudian mendapat tambahan. Nah, kita lihat, bayi sebagai manusia dia bertumbuh dari sejak bayi baru lahir,
kemudian bertahap-tahap, nah sampai besar. Ya, kita bisa lihat di situ. Oke, sekarang ASI saja kenapa sih nggak cukup ASI saja setelah usia 6 bulan? Di sini kita bisa lihat nih. Maaf, karena mungkin agak kurang keras ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Sampai usia 6 bulan, ASI saja terlihat memenuhi semua kebutuhan si bayi. Setelah 6 bulan, terlihat mulai kurang. Nah, ini ada gapnya. Disinilah MPASI sudah harus diberikan. Ya. Bagaimana ASINya? Apakah dihentikan? Ternyata sampai usia 1-2 tahun, di sini ASI masih memenuhi, terlihat di sini untuk kalorinya masih memenuhi sepertiga dari total kebutuhannya. Dan yang menggembirakan ternyata vitamin A cukup banyak di ASI. Ya, kita tahu manfaatnya vitamin A, nanti kita bicarakan di belakang. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai makan. Organ apa sih yang sangat penting untuk mengatur seluruh kebutuhan badan kita? Yaitu otak kita. Nah, terlihat di sini ternyata dari penelitian sampai si anak berusia 5 tahun, otak itu bertumbuh berkembang. Dan dilihat di sini, ini adalah masa kritis karena seringkali karena ketidaktahuan nutrisinya tidak terpenuhi. Nah, mungkin sekarang kan kita mengetahui ya 1000 hari kehidupan pertama dari sejak ibu hamil, kemudian mendapat ASI eksklusif, kemudian mendapat MPASI. Nah, inilah periode yang sangat dibutuhkan untuk seorang anak bertumbuh dan berkembang sehingga nanti akhirnya dia bisa tumbuh mencapai potensi genetiknya. Oke, ya. Jadi periode kritis ini sangat sensitif dan merupakan suatu fondasi kesehatan manusia untuk seumur hidupnya. Jangan sampai hanya berpikir, anak suami saya cukup sehat, gagah, segar, tidak pernah sakit. Saya pun juga. Apakah anak saya akan seperti itu? Hati-hati ibu, karena selain faktor genetik, lingkungan dalam hal ini sangat berpengaruh juga. Ya. Oke, kita lihat di sini otaknya bertumbuh dari sejak baru lahir. Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Jadi jaras-jarasnya ini perlu makanan untuk bertumbuh. Nah, terlihat betapa pentingnya organ utama yang mengatur kehidupan kita perlu makanan. Oke. Sekarang, apakah ada masalah nggak nih dalam pemberian MPASI? Ternyata banyak sekali. Nah, ini ada penelitian, ternyata banyak MPASI yang diberikan di masyarakat kurang tepat. Dari penelitian mereka, banyak yang pemberian ASI-nya terlalu dini. Jadi belum 6 bulan sudah diberikan. Ini kita bicara kalau dalam topik seorang anak yang sehat ya. Kalau sakit tentunya atau ada masalah dalam pertumbuhannya, itu seringkali tidak harus sampai 6 bulan ya, tapi di sini pada penelitian anak yang sehat kemudian diikuti ternyata orang tuanya udah khawatir, ASI saya kayaknya nggak cukup deh, anaknya kayaknya rewel deh. Nah, jadi terlalu dini diberikan. Ternyata MPASI yang diberikan itu seringkali tidak adekuat, tidak memenuhi semua kebutuhannya, yaitu dari penelitian anak umur 6 sampai 2 tahun sekitar hampir setengahnya. Bahkan protein hewani. Kayaknya tempe tahu lebih bagus nih. Oke, jadi seringkali di sini karena ketidaktahuan. Belum lagi tekstur makanannya, seringkali tidak sesuai umur. Seringkali juga frekuensi. Ibu mengatakan, kayaknya nyusu, dia lebih suka nyusu deh. Udah deh makanannya ntar aja. Belum lagi jumlah atau porsi makanan. Ya, jadi kita lihat banyak sekali masalah yang ada dalam masalah praktek MPASI. Oke, sekarang mengenai MPASI dari WHO, rekomendasinya apa? 1, waktunya tepat. Nanti kita bahas ya. Kedua, adekuat, kemudian aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Kita langsung masuk ke tepat waktu. Kapan diberikan MPASI? Tepatnya kita memberikan pada saat anak sudah berusia 5 bulan 30 hari, jadi 6 bulan. Nah, kenapa sih kok sampai seperti itu? Kita harus lihat dulu milestone atau tonggak untuk keterampilan makan. Kita lihat di sini ada panduan-panduannya. Kita lihat pada saat usia 0 sampai 4 bulan, refleks menghisap, oke. Kemudian refleks menelan, oke. Nah, refleks melepeh, ya. Kadang-kadang kan kita lihat bayi kalau dikasih sesuatu, dia suka mau dimuntah-muntahkan. Nah, pada saat usia 4 sampai 6 bulan, jadi bayi yang
kurang beruntung untuk tidak mendapat ASI eksklusif, gangguan pertumbuhan terjadi seringkali pada saat antara 4 sampai 6 bulan sudah mulai dikasih makan. Karena apa? Ternyata dari milestone keterampilan makan itu refleks melepehnya sudah mulai berkurang di saat ini. Kontrol gerakan lidah udah mulai baik, kepalanya sudah tegak, dan aspek oromotornya, kemampuan untuk perkembangan motorik halus kasarnya juga sudah lebih baik. Bahkan kita lihat di sini, 6-9 bulan dia mampu menggigit, mengunyah, tangan juga sedapat memegang sendok. Nah, di sini tentunya harus ada tekstur, kenaikan tekstur. Selain kalorinya juga cukup, kalau teksturnya naik, tentunya dia jumlah kalorinya bertambah. Dan kita lihat di sini, 9-12 bulan mulai mencoba makan dengan tangan. Boleh nggak? Boleh saja. Ya. Sampai setelah usia 12 bulan, gerakan mengunyahnya sudah lebih stabil. Jadi diharap di sini anak sudah masuk ke dalam pola makan keluarga. Oke, jadi sekarang kenapa 6 bulan? Kita bicara bayi sehat ya. Jadi sampai 6 bulan kita lihat kepalanya udah tegak. Tidak ada terlihat sampai kepalanya kayak jatuh ke belakang. Kalau hal itu terjadi seringkali pada anak-anak yang kurang sehat. Mungkin ada masalah infeksi di otak atau di selaput otak atau infeksi lain sehingga dia persyarafannya bekerja kurang sempurna. Jadi kita lihat syaratnya kepala tegak. Tentunya kalau tegak dia bisa kontrol ya. Juga dilihat di sini mampu duduk walaupun masih ditopang. Jadi ada struktur untuk tegaknya. Kemudian kita lihat kayaknya udah mulai deh menunjukkan ketertarikan dari pada makanan. Seringkali umur 4 bulan juga udah mulai melihat kakaknya atau ayah dan ibu makan, dia mulai kelihatan mau mengambil-ngambil meraih ya. Jadi kelihatan sudah lebih baik nih, tangannya, koordinasinya untuk mencapai ke mulut sudah ada. Kan kadang-kadang suka dibuat lelucon, tangan nggak ke sini tapi ke sini ya. Jadi kalau dia sudah bisa 6 bulan ini harapannya sudah bisa ada koordinasinya. Dan yang lebih penting saluran pencernaannya sudah siap, enzim-enzim pencernaannya pun dari penelitian sudah siap. Oke, sekarang kalau nggak tepat waktu, apa nih? Terlalu dini, kayaknya belum 4 bulan udah dikasih. Nah, seringkali banyak ibu yang tidak tahu akibatnya malah jadi diare, karena nggak terkontrol dehidrasi, karena asupan menghisap menyusunya kurang, otomatis produksi ASI menurun, risiko alergi juga meningkat. Nah, ini banyak sekali ya kita lihat kalau terlalu dini dikasih. Bagaimana kalau terlambat? Nah, apalagi kalau terlambat? Anaknya bertumbuh, anaknya aktif, dia perlu kalori. Kalau makannya kurang, otomatis potensi gagal tumbuh mengancam. Gangguan tumbuh kembang mengancam, ya. Belum lagi sekarang banyak sekali defisiensi zat mikro karena ketidaktahuan orang tua dan hanya diberikan itu-itu saja. Oke, sekarang kita lihat kalau adekuat. Jadi tadi tepat waktu sudah tahu mengenai adekuat. Kalau berbicara adekuat, tentunya kita tahu sekarang memberikan makan saat ini semboyannya adalah dengan nilai gizi seimbang. Seimbang dalam hal apa? Kita lihat ada komponen makronutrien dan ada mikronutrien. Kalau berbicara makro, tentunya ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kita lihat di sini, karbohidrat, protein, lemak, air, dan serat. Kalau serat, hati-hati ya kalau pemberian MPASI. Mikronutrien, jumlahnya nggak banyak, tapi hati-hati, ini juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si anak. Oke, sekarang kita mulai dengan karbohidrat. Karbohidrat masuk makronutrien. Kebutuhannya atau energi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang dipenuhi dari karbohidrat sejumlah 45-60%. Glukosa dalam hal ini bagian dari karbohidrat diperlukan untuk tumbuh kembang otak. Dan dalam hal ini yang sangat bermanfaat adalah karbohidrat kompleks yang belum diolah, misalnya kentang, ubi jalar. Nah, nanti ibu dan ayah serta teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya. Bagaimana protein? Protein memegang peranan untuk memberikan sumber energi sekitar 25-35% dari total kalori. Protein diperlukan untuk transmisi impuls syaraf. Nah, persyarafan mulai terbentuk, mulai dengan bantuan karbohidrat, tapi proteinnya kurang, penyampaian impulsnya kurang. Berarti penyampaian untuk dia stimulasi-stimulasi sehingga dia menjadi pintar berkurang. Ya, kita lihat di sini kalau protein dari hewani maupun nabati. Itu bisa dibaca. Oke.
Berapa sih jumlah yang diperlukan oleh tubuh? 6-8 bulan membutuhkan 30-60 gram per hari. Kalau dengan bertambah usia, kita lihat dia semakin bertambah kebutuhannya, ya. Kalau satu hati ayam, misalnya, aduh bingung nih, kita mau memberikan makanan pendamping. Sekarang kayaknya cuma hati ayam adanya. Oh, jangan khawatir, hati ayam satu potong itu seringkali mengandung 30 gram, ya, terpenuhi. Bagaimana dengan telur? Nah, telur memang seringkali menjadi andalan. Ya. Oke. Berikutnya, sekarang kita lihat nih, kacang-kacangan. Memang dikatakan, jangan lupa, kacang-kacangan adalah komponen yang juga harus penting ada dalam MPASI. Hati-hati di kacang-kacangan, kandungan kulitnya seringkali mengandung fitat. Fitat ini sering menghambat penyerapan mineral-mineral. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Jangan khawatir, kita bisa mengupas kulitnya, mungkin direndam dulu dengan pemanasan, pencucian berulang, ini bisa mengurangi kandungan fitat. Oke, kita masuk ke lemak. Lemak memegang peranan untuk memberikan energi sekitar 30-45% dari total kalori. Lemak diperlukan dalam jumlah cukup untuk tumbuh kembang otak. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian serta teman-teman masih ingat yang AADHA. Nah, sebetulnya AADHA sudah ada di dalam ASI. Karena tadi kita lihat sampai 6 bulan ASI saja nggak cukup, berarti harus ada di MPASI. Nah, di sini kita bisa lihat ini, tentunya ini yang akan memegang peranan pada saat kita menyajikan makanan. Ya, oke. Bagaimana dengan buah dan sayur? Bayi kurang dari 1 tahun seringkali tidak perlu banyak serat karena seringkali dia efeknya berbeda dengan kita orang dewasa. Mungkin kita diet pakai buah, sayur, tapi kalau bayi hati-hati yang kurang dari 1 tahun sebetulnya nggak perlu banyak. Nah, kita bisa lihat nih. Contohnya, kalau usia 6-12 bulan, contoh kita mau pakai wortel, sebetulnya sekitar 1,5 sendok teh pun cukup. Ya, kalau untuk kentang bagaimana? Sekitar 1 sendok teh juga sudah cukup. Kalau dia bertambah kebutuhannya, kita lihat di sini sesudah 1 tahun, nah semakin bertambah. Ya, jadi memang diperlukan karena ini diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dari sel-sel otak. Jadi dia sebagai antioksidan. Ya, jangan sampai nanti hanya terpaku pada buah, hanya terpaku pada karbohidrat, protein, lemak, buah sama sayur, lupa. Apalagi kalau mama atau keluarga di rumah sangat-sangat jarang konsumsi sayur dan buah, anak tentunya melihat, mama nggak pernah makan buah nih, saya nggak mau ya. Anak kita itu mencontoh dari kita, jadi hati-hati. Buah dan sayur sangat diperlukan sebagai antioksidan. Jadi dia memperbaiki kerusakan sel-sel otak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke mikronutrien yang tadi dari sayur dan buah. Komponen apa nih yang sering terlupakan? Yaitu komponen serum, zat besi, zinc, vitamin A, dan yodium. Oke, kita bahas ya. Zat besi. Kenapa sih zat besi itu penting banget? Ternyata zat besi memegang peranan dalam membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah kita. Sel darah merah mengikat dan mengantar oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kita tahu dari otak itu perlu penyampaian untuk tumbuh kembang ke seluruh badannya. Jadi darah sangat memegang peranan. Kalau ada kekurangan zat besi, tentunya gambarannya adalah kekurangan oksigen di seluruh tubuh. Anaknya kelihatan lesu, letih. Jangankan anak, kita orang dewasa juga begitu sama bukan? Ya, jadi kita kayak napasnya engap, nggak nyaman. Sama. Sebetulnya kebutuhan tuh nggak banyak. Jadi bayi 0-6 bulan itu seringkali mendapat dari ASI eksklusif. Memang kandungan ASI eksklusif itu zat besi sedikit, tetapi penyerapannya adalah sempurna. Nah, otomatis pada saat makan harus mendapat dari makanan pendamping. Mana nih yang lebih bagus? Kita tahu kalau itu bisa didapat dari hewan, bisa didapat dari tumbuh-tumbuhan. Penyerapannya ternyata yang lebih baik adalah yang dari hewan. Ya, kita bisa lihat di sini penyerapannya cukup dominan. Kalau sekarang yang ini sedikit. Oke. Nah, bagaimana gap-nya? Kita bisa lihat. Pada saat si anak lahir, di sini dia mempunyai cadangan.
waktu mama sedang hamil tentunya mendapat arahan untuk bisa makan dengan bervariasi, kandungan zat besinya tinggi, bahkan dari teman-teman dokter kebidanan atau ibu bidan, ataupun mungkin dokter umum kontrol ke dokter umum, kemudian memberikan zat besi, memberikan kalsium. Nah, jadi di sini cadangannya ada. Sesudah itu dia mendapat ASI ibunya. Nah, kita lihat nih, sampai 6 bulan cadangannya kosong. Disinilah kita lihat betapa pentingnya mendapat makanan yang kandungan zat besinya tinggi. Ya, jadi jangan sampai lupa. Kadang-kadang cuma hanya satu jenis, disitulah lupanya. Jadi kita di sini masuk ke dalam zinc. Zinc itu penting nggak ya? Penting. Kita lihat di sini. Zinc ini mengendalikan sistem imun. Kalau sering diare, jangan-jangan kurang zinc nih. Jangan-jangan kurang mineral zinc. Ternyata zinc juga meningkatkan kemampuan belajar, daya ingat, jadi membantu. Tadi kan kita udah tahu tuh, oksidan kan, antioksidan, jadi dia membantu untuk penyampaian impulsnya. Juga terlihat untuk yang luka-luka, kadang-kadang digigit nyamuk, reaksinya kok bengkak, lalu bekasnya susah nih hilang, jangan-jangan asupan zinc-nya kurang nih. Ya. Gejalanya bisa kita lihat, rambutnya rontok, mungkin kita ibu-ibu juga terlihat rambutnya kok gampang rontok ya, sama Bu, mungkin kekurangan zinc juga nih. Ya. Oke, jadi yang paling penting di sini kita lihat nih, kok anaknya nafsu makannya nggak ada ya? Sangat mungkin kita harus mengingat, jangan-jangan zinc-nya kurang. Ya, kebutuhan nggak banyak, tapi dia memegang peranan. Bagaimana vitamin A? Vitamin A memegang peranan dalam perkembangan dan kinerja organ tubuh. Mata kita, kulit kita, sistem kekebalan tubuh kita, bahkan organ reproduksi. Kita bisa lihat nih, dia kalau kurang vitamin A, rentan diare. Bahkan kalau ada yang kasus campak, kan ditambahin vitamin A ya, untuk membantu penyembuhan vitamin A. Nah, jadi kebutuhannya tergantung jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Dari pemerintah ikut mengambil andil setiap bulan Februari maupun Agustus buat teman-teman yang di Puskesmas. Terus saya ada di Puskesmas juga. Jadi kita ada program vitamin A. Jadi di sini kapsul biru, ada kapsul merah. Ya, bahkan ibu yang pasca melahirkan pun dapat. Jadi kita lihat nih vitamin A penting. Sekarang nih ada gapnya. Kita lihat di sini waktu itu ada cadangannya, terus kemudian mendapat dari ASI. Semakin cadangannya kurang, dan di sini kita lihat betapa pentingnya untuk memikirkan kandungan vitamin A juga harus ada di dalam asupan anak. Sekarang mineral yang satu lagi nih, yodium. Hati-hati, yodium itu bermanfaat menjaga metabolisme tubuh dan mempengaruhi kelenjar tiroid. Sekarang banyak sekali kasus-kasus tiroid, hipotiroid, dalam hal ini hipotiroid kongenital yang meningkat. Ternyata pada saat hamil, ibu mungkin asupannya ada kurang ini. Ya, kita bisa lihat di sini gangguan tumbuh kembang. Jadi mungkin dia jadi fetin, jadi stunting, jadi cebol. Ya. Lalu gondoknya ada masalah. Nah, ini sangat kasihan kalau anak ini dia harus mendapat panduan untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diberikan obat-obatan, bahkan evaluasi sampai 2 tahun. Ya. Ibu hamil, hati-hati. Jangan lupa untuk makanan yang bervariasi sehingga kandungan yodiumnya cukup. Bumbu dapur, boleh nggak ditambahin? Boleh dong, di banyak sekali nih jenis-jenisnya. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan? Seringkali dari WHO sudah memberikan rambu-rambu, bahkan WHO sudah memberikan. Nah, ini panelnya ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di atas, usia, oke, mulai diberikan sesudah usia 5 bulan 30 hari, berarti 6 bulan. Dikelompokkan lagi, kalau 6 bulan, kita lihat di situ atas, untuk usia adalah 6 bulan, sampai 6 bulan, kemudian itu adalah ASI saja, tanpa apapun, kecuali bayi membutuhkan obat. Masuk usia makanan MPASI. Kita membagi 3 kelompok besar, usia 6-9 bulan, usia 9-12 bulan, dan sesudah 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat nih, ASI-nya gimana? Lanjutkan, bahkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Sekarang kita lihat ini bagaimana frekuensinya.
Kalau frekuensi di sini kita lihat bertahap 2-3 kali, kemudian untuk selingan juga di sini bertahap jadi 3 kali. Nah, kita harapkan di sini pembelajaran dia akan bertambah ya selingan. Mengenai jumlahnya, mungkin kita bisa pakai 1/4 mangkok bertambah jadi setengah mangkok lalu menjadi 1 mangkok. Pada saat 6-9 bulan, makanan dibuat dengan disaring. Tentunya teksturnya dibuat makanannya lumat dan kental ya. Di sini pada saat dia sudah masuk 9-12 bulan, bahan makanannya mungkin kita bisa pakai apa yang ibu bapak masak di rumah, namun rasa disesuaikan untuk anak. Jangan asin, jangan pedas, ntar bayinya nggak nyaman ibu ya. Jadi seringkali di sini makanan ditumbuk, kemudian tekstur makanannya mulai lebih kasar. Jadi kita mulai belajar dicincang ya. Nah sampai usia sudah 1 tahun. Bahan makanan untuk dewasa dapat digunakan untuk membuat makanan bayi dan anak. Bahkan pada usia ini menu untuk anak dapat disamakan dengan dewasa, namun rasa tentu disesuaikan. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sekarang untuk tekstur. MPASI yang cukup kental akan memberikan energi lebih banyak daripada bayi yang mendapat bubur MPASI yang terlalu encer. Jadi yang disebut kental itu bagaimana? Kalau sendok dituang, nanti akan jatuhnya bluk, bukan yang jatuh blek 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 blek. Oke, jadi kalau yang blek 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 itu masih encer, Bu. Tapi yang bluk itu tepat, tetapi tentunya perlu waktu. Mungkin mulai dari encer boleh 3-5 hari, kemudian masuk ke lebih kental, lebih kental. Nah, kita lihat nih, sekarang yang encer yang mana, yang kental yang mana. Ini terima kasih buat teman saya, Dr. Margaret, memberikan kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana dia membuat MPASI yang kental. Nah, ini disaring ya. Jadi yang dikental, tadi teksturnya tuh jatuhnya bluk. Nah, bahkan tertahan gitu. Oke ya, sekarang bagaimana yang encer? Nah, blek blek blek. Oke, ya. Jadi terima kasih Dr. Margaret. Oke, sekarang kita lihat nih tonggaknya. Seringkali orang mengatakan 4 bintang, 4 bintang. Apa sih 4 bintang itu? Nah, kita bisa lihat di sini. 4 bintang itu adalah satu, tentunya mengandung karbohidrat. Tadi kan makronutrien, ada proteinnya, kemudian lemaknya untuk untuk mengolahnya. Protein dari protein hewani dan protein nabati. Nah, mikronutriennya jangan dilupakan. Ini adalah panduan yang disebut 4 bintang. Oke, sekarang seringkali pertanyaan, boleh nggak sih pakai garam? Nah, sekarang kita lihat dulu rekomendasi asupan gula. Bayi di bawah 1 tahun, memang seringkali kita tidak cepat-cepat, tidak buru-buru memberikan gula. Kenapa? Karena memang kalau bayinya sudah diberikan gula, nanti tentunya rasa nyaman, rasa enak, dia akan mau bertambah lagi. Kalau sampai diperlukan, bayi di bawah 1 tahun boleh paling banyak 1 sendok teh 24 jam ya. Kalau usia 1-3 tahun kurang dari 4 sendok teh. Nah, kalau sekarang gula berlebih dapat meningkatkan risiko giginya nanti mulai rusak, lalu kemudian mungkin obesitas. Kalau garam, boleh nggak? Boleh. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi, tetapi seandainya kita bisa menggunakan contoh wortel yang manis, ya. Kemudian juga asupan garam. Mungkin kita pakai keju. Nah, jadi kita kalau sampai dibutuhkan ada rekomendasi. Usahakan sementara mungkin kita dari MPASI saja. Oke, snack. Nah, ini seringkali orang udah mulai nih, di mana-mana finger food, boleh nggak ya finger food? Finger food itu kita katakan finger food merupakan makanan yang digenggam, digigit, dikunyah. Nah, jadi kita bisa lihat kemampuan motorik kasar sama halusnya bekerja. Kalau halus berhubungan dengan jari-jarinya. Kalau kasar, jadi dia mempunyai kontrol kemampuan untuk membawa makanan ke mulut. Snack ini perlu karena diperlukan untuk mengisi kekurangan energi. Untuk snack atau finger food, bagian dari snack kita bisa macam-macam. Kita lihat di sini nih, ya. Kita lihat usianya. Tentunya ini pasti udah sampai sekitar 8-9 bulan nih.
Kita lihat di sini, potongan kentang, kemudian ada wortel, ada sayur, bayam, bahkan ini buah naga mungkin kelihatannya ya. Jadi bervariasi. Nah, kita lihat sekarang, kalau aman. Bakteri berbiak dengan cepat sampai pada suhu panas, tetapi lebih lambat bila makanan dibekukan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pedoman untuk penyimpanannya bagaimana. Kalau bicara tentang aman, kita lihat penyiapan. Jangan lupa tangan dibersihkan, termasuk peralatannya. Untuk penyimpanan, kita lihat di sini. Suhu untuk makanan tidak boleh disimpan antara suhu 5 sampai 60 derajat karena bakteri berkembang biak di situ. Lalu kita lihat peralatannya, usahakan kebersihannya. Waktu pemberian juga harus aman. Nah, ini ibunya khawatir karena anak yang masih aktif ditaruh kursi makannya di bawah. Ya, jadi kita harus mencari amannya. Nih, nanti teman-teman bisa baca penyimpanan makanan yang telah dimasak di dalam kulkas atau freezer bagaimana. Nah, sampailah kita pada mendekati akhir. Diberikan dengan cara yang benar itu maksudnya apa sih? Nah, kita lihat di sini. Memberikan makanan pada bayi dengan menggunakan tempat makan sendiri. Jadi dia merasa, oh saya punya tempat. Temani anak yang sudah besar, jangan ditinggal. Takutnya nanti dia melihat ibunya pergi, langsung dia mulai mau ikut sama ibu. Kita harus paham juga lapar kenyangnya gimana. Jadi memberikan makan itu jangan dipaksa. Sekali lagi kuncinya adalah sabar, sabar, sabar. Oke. Kalau anaknya menolak, bujuklah Bu. Usahakan, tawarkan lagi makanan yang dia nggak suka, mungkin variasinya. Usahakan juga minimal gangguan. Jangan sampai nanti dikasih macam-macam, jadi terbiasa dia ingin macam-macam. Nanti mulai maunya dibawa sambil naik mobil muter-muter kompleks, naik motor ya. Durasi makan sebaiknya dibatasi sampai 30 menit, bahkan kalau sampai diperlukan, misalnya mungkin perlu pakai acara memperbolehkan. Nah, kita lihat ya. Kita sekarang masuk yang responsif. Kita melihat respon anak. Kalau lagi kasih minum jangan diabaikan. Nanti dia merasa mama sibuk nih sama HP. Ya, di sini juga kita lihat nih, dimanjain, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, oke. Jadi sekarang di sini tanda lapar dan kenyang, kita juga harus tahu, kelihatan dia riang saat didudukkan, mulai buka mulut. Tapi kalau kenyang, kayaknya udah nggak mau tuh, nangis, segala macam ya. Kita harus tahu juga tanda ini. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca. Tadi yang sudah kita bicarakan, teknik pengolahan tentunya ibu-ibu lebih pandai dari saya dalam memasak. Dan bagaimana dengan makanan yang instan? Kalau kondisi tidak memungkinkan, kita memang bisa memberikan. Semua tergantung pada ibu. Mungkin sekali waktu apabila bepergian karena terpaksa harus nengok nenek, mungkin oke. Tapi sekali lagi, buatan rumah adalah yang terbaik. Ini contoh-contoh jadwalnya. Nah, saya mau bicara di sini. Contoh nih, apakah boleh nih pakai menu? Kita nggak usah harus khusus. Contoh, bayi 6-9 bulan. Di sini pakai nasi 25 gram, mungkin sekitar 2-3 sendok makan. Kasih telur yang dimasak bersamaan dengan yang kita makan. Lalu ada bayam, tentunya kita buat dulu sayur bening bayamnya, kemudian gula garam mungkin seminimal mungkin, kalau perlu nggak usah. Lalu kemudian siapkan buat anak dan ambil buat orang tua. Nah, di sini kita lihat nasinya masih, lalu nasi ditambah ya. Jadi teksturnya, kalau di sini kan kelihatan lumat sekali, di sini tekstur lebih kasar. Setelah usia 1 tahun, kita harapkan sesuai dengan pola makan keluarga. Ini contoh-contohnya ya, keuntungan kalau mengolah makan dari makan keluarga, hemat waktu, gizi terjamin ya. Oke, keberagaman jenis ini sekali lagi jangan lupa yang minimal harus ada adalah karbohidrat, protein hewani, kelompok buah dan sayur. Yang di sini silakan. Nah, sekarang ini dia sama mertua bingung nih. Menu tunggal kah, menu 4 bintang, semua terserah pada ibu. Yang penting menu lengkap dengan gizi seimbang. Nah, apa nih yang sangat-sangat dilarang? Madu. Usahakan jangan diberikan pada anak di bawah 1 tahun. Karena seringkali ada racunnya. Makanan mentah, setengah matang, hati-hati. Ini juga ada bakteri. Susu sapi no untuk bayi
atau bayi dalam hal ini di bawah 1 tahun. Makanan proses, kalau bisa jangan ya, karena gula garamnya berlebih. Ukuran, nah ini yang ukuran, hati-hati bayinya bisa tersedak. Dan satu lagi, jangan memaksa anak untuk makan. Air putih boleh, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Tapi jangan sampai berlebih, nanti kenyang sama air putih. Ya, tipsnya satu, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan mental. Jadi di sini ibu siap untuk mulai sabar. Anaknya, kita tadi kan udah tahu tuh panduan-panduannya. Oke. Jadi kita bisa mengenal si bayi kayaknya udah tanda lapar nih. Oke. Lalu pengetahuan, bekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang MPASI. Bagaimana sih cara buat supaya menu-menu yang kita sajikan kreatif? Lalu cari dukungan. Dukungannya bisa dari tenaga kesehatan, bisa dari nenek kakek, maupun mungkin dari paman-pamannya. Baik dok, seru sekali ya dok ya pembahasan kita sore ini tentang MPASI. Ternyata banyak sekali pertanyaan dari para peserta webinar kita hari ini dan sangat semangat sekali untuk memberikan pertanyaan ke Dr. Shane. Sayangnya pertanyaan dari Ibu Anissa itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Mohon maaf sekali bagi para peserta webinar hari ini karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Kami berharap apa yang sudah disampaikan dari Dr. Shane itu akan sangat berguna bagi ayah dan ibu dalam memberikan MPASI bagi si kecil. Mungkin take home message yang bisa kita ambil pada hari ini adalah untuk syarat MPASI berdasarkan arahan dari WHO itu adalah 1, tepat waktu, 2, adekuat, yang ketiga, aman, dan yang keempat adalah tepat cara pemberian atau responsive feeding. Dan kemudian untuk menu makan bayi dan anak itu harus memenuhi kaidah gizi yang seimbang dengan memanfaatkan berbagai bahan makanan yang ada di sekeliling ibu dan ayah sekalian sehingga cita rasa makan bayi terpenuhi dan tentunya akan memudahkan anak kita untuk menerima aneka ragam makanan di kemudian hari. Baik. Untuk selanjutnya, ikuti terus webinar RSPI Group, yaitu mengenai jantung dengan tema kebiasaan baik untuk kesehatan jantung yang akan dibawakan oleh Dr. Sari Sri Mumpuni, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, pada hari Selasa 16 Juni 2020 mulai dari jam 10 pagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Dan sampai bertemu lagi ya. Tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat tanpa cemas. Dah. Bye.